Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa radaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Senantiasa kita memanjatkan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan hidayah inayah maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkhidmat kepada guru agung kita semua di dalam rangkaian manaqib online sedunia, guna kita berkhidmat kepada beliau. Yang kami muliakan para pemangku manaqib online sedunia, wabil khusus yang memfasilitasi acara ini, yaitu Teh Haja Susi, Ustazah Hajah Dewi Sahid Arifin, Ibu Ustazah Hajah Kartini, Ibu semuanya ataupun bapak-bapak yang memfasilitasi acara pada saat ini, ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya di seluruh dunia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kehadapan guru agung kita semua pemirsa Aba Aos, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Ucapan yang paling baik, yang paling afdal, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan dan para nabi sebelumnya adalah ucapan la ilaha illallah, dan itu menjadi bagian daripada syahadatain. Kalau kita telaah, ini inti la ilaha illallah hanya ditambah dengan kalimat kesaksian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Yang pertama, kalimat ini menjadi al-farqu bainal kufri wal iman. Kalimat syahadatain yang di dalamnya kalimat la ilaha illallah, yang berfungsi memisahkan antara orang yang kufur dan orang yang beriman. Kita lihat contohnya. Seseorang kufur memeluk agama di luar Islam, mengucapkan astaghfirullah, belum berubah, tetap ia masih kafir. Mengucapkan alhamdulillah, belum. Mengucapkan subhanallah, belum. Semuanya belum. Kapan berubah posisi keyakinannya? Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah yang diawali dengan kesaksian, yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Kalau sudah berucap, maka kalimat ini seperti hitam putih, seperti garis yang membedakan antara kufur dan iman. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang kedua, kalimat ini mempersatukan manusia yang tidak bisa berjumpa dengan fisiknya. Orangnya mungkin tidak bertemu. Kalau sekarang kita bisa bertemu dengan manaqib online, bertemu wajahnya dengan jarak yang berbeda, dengan jarak yang puluhan, ribuan kilo, tapi kita bisa bertemu dalam manaqib online. Ini adalah perangkat yang canggih yang Allah berikan kepada kita dengan teknologi yang ada. Maka karena zamannya beda, waktunya beda, tapi bisa jadi satu. Sekarang ini yang kita lihat dalam Zoom, kita bisa bersatu. Satu qafiat, yaitu kabilah, satu rombongan, satu gerbong dalam TKN ini. Tepatnya mungkin satu gerbong kalau kereta itu jadi terbayang satu gerbong yang panjang. Padahal ia berjumpa yaitu sejak manusia zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman ini.
itu tidak mungkin berjumpa. Kita sekarang yang sama-sama satu periode tidak saling kenal, tapi ini menjadi satu kabilah, menjadi satu gerbong, menjadi satu barisan yang gerbongnya itu bukan hanya gerbong fisik, tapi titik temunya itu adalah ruh. Ininya ruh siapa? Ruhnya sama atau tidak? Apa yang menyamakan ruhnya? Yang menyamakan adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dalam surat Muhammad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Pelajarilah, ketahuilah, tuntutlah ilmu tentang kalimat la ilaha illallah. Jadi nantinya ada frekuensi antara kita dengan ikhwan yang ada. Kalau dulu kita tidak saling menginang, karena namanya kita bersatu dengan kalimat la ilaha illallah menjadi ahlul iman, menjadi ahlullah, ahlul la ilaha illallah. Jadi satu frekuensi meskipun tidak berjumpa. Coba kalau kita pikirkan ketukan, empat ketukan yang Abah ajarkan kepada kita, hati ini berdetak, bergetar, suaranya sama, bentuknya sama, rupanya sama, yang menghubungkan kalimat itu menjadi kalimat satu, hingga ruh-ruh kita bisa berkumpul bersama seluruh ahli silsilah. Frekuensi inilah yang nanti kalau didalami dimungkinkan orang fisiknya berjauhan, tapi bisa saling berkomunikasi karena kesamaan frekuensi. Kalau dahulu, kalau kita kenal para awali aulia Allah, bagaimana mereka bikin perjanjian. Kalau mereka tidak menyatukan, bahasanya dulu ilmunya telepati. Kalau telepatinya dengan frekuensi yang sama, pasti akan nyambung. Tidak akan berubah. Karena dengan frekuensi itu, maka orang akan terhubung dengan apapun yang kita inginkan. Begitulah itu talqin yang dimasukkan oleh Syekh Mursyid ke dalam kolbu kita menjadi spiritual communication between and another person. Meski di dua kota yang berbeda, kita jadi bertemu, kita jadi saudara-saudara ruh. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Yang ketiga, kalimat ini diperlukan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah. Kalimat la ilaha itu diibaratkan dengan benteng. La ilaha illallah hisni wa man dakhalahu kana amina. La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa yang memasukinya maka dia pasti aman. Benteng seperti apa yang dimaksud? Bukan benteng dalam perang fisik, tapi biasanya kalau kita menyebutkan kata benteng itu konotasinya adalah tempat berlindung dari musuh, tempat untuk menyelamatkan diri, tempat mendapatkan rasa aman. Sehingga musuh tidak berhasil mematikan kita, memusnahkan kita, atau kita menyerah. Kita berhadapan dengan musuh, dan musuh ini sudah siap menghadang kita pada 4 arah. Apa itu 4 arah? Dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dia akan masuk dari 4 arah. Padahal arah itu hanya 6, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini musuh sudah diizinkan oleh Allah datang dari 4 tempat tersebut. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa man khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadaku. Ini menandakan kalau seseorang tidak dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah, dengan cahaya iman yang luar biasa, maka mereka itu tidak mampu untuk mendapatkan gangguan yang datang dari setan, yang benar-benar akan datang menghadang manusia, menghancurkan manusia, menyerang manusia dari depan, dari belakang, dan dari kanan, dan dari kiri. Musuh itu adalah iblis. Iblis itu adalah balisa yang namanya membolak-balikan hati kita, sehingga hati kita menjadi liar. Hati kita tidak terpimpin oleh hati yang seharusnya mengenal namanya, sehingga dapat memilih hati itu. Oleh Al-Quran diperkenalkan kepada kita sebagai musuh, dan iblis meminta izin kepada Allah, dan Allah mengizinkan.
Kalau ingin lengkap, kita bisa baca bukan hanya surat Al-A'raf ayat 17, dari ayat 11, 12, 13, 14, 15, 16, bagaimana Allah mengizinkan. Tapi tidak mungkin Allah mengizinkan, sementara Allah tidak memberikan perlindungan. Ibaratnya sekarang ini Allah menciptakan virus corona. Kalau virus corona itu diberikan oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menyadarkan manusia ingat kepada Allah dari 4 arah yang berbeda, maka Allah pun punya antibodinya, mempunyai namanya sifat yang menghancurkan virus itu sehingga virus-virus itu bisa terprotek. Bagaimana terproteknya virus itu adalah dengan benteng itu, la ilaha illallah. Karena cek abah, penyakit yang paling luar biasa kronisnya untuk ikhwan adalah goflah anillah. Goflah untuk ingat kepada Allah. Karena itu harus didahulukan. Ini yang disebut dengan zikrul lisan atau nafsi yang disebutkan. Maka jadi sebelum pintu itu depan di belakang dikuasai, ditutup pintunya, setelah ditutup maka ruang menjadi ruangan yang terlindungi. Ada proteknya. Orang-orang yang sudah memiliki protek akan mendapatkan 3 hal keuntungan. Yang pertama, dia punya pertahanan. Yang kedua, dia akan aman. Dan yang ketiga tentu dia akan memperoleh kedamaian. Rasulullah SAW mengajarkan kalimat la ilaha illallah itu, tapi itu tidak bisa begitu saja setiap orang bisa memasangkannya. Bagaimana itu kalimat la ilaha illallah itu berfungsi sebagai benteng kalau mengajarkan hanya taklim saja. Tapi bagaimana kalimat itu difungsikan supaya berfungsi pada diri kita sebagai benteng yang menentukan 4 pintu yang ada dalam diri kita. Itu bukan taklim tapi talqin. Selama ini yang dibudayakan baru satu, yaitu taklim. Taklim itu hanya memberitahukan bahwa ini adalah bentengnya, ini adalah alatnya. Alatnya dia bisa menjadi iman kembali, bisa menjadi kufur kembali kalau hanya taklim. Yang keduanya, dia dalam berada satu gerbong orang yang beriman. Tapi bila itu hanya taklim, masih bisa jebol. Kenapa jebol? Ia tahu alat itu tidak bisa berfungsi dengan baik, tidak mampu digunakan karena tidak tahu cara menggunakan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita sudah dipasang, belum tentu itu juga benteng masih bisa tidak jebol kalau kita tidak istiqomah. Makanya bagaimana cara istiqomahnya? Abah mengajarkan setiap ikhwan yang sudah ditanamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka mereka hatinya menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi hati mereka. Padahal di antara batu-batu itu akan menjadi lembek bila hatinya diguyur dengan istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah, dengan dorbin sadidin, dengan pukulan yang tepat. Dengan cara itu akan membuat hati kita menjadi lembut, hati kita akan terpancar cahaya ilahiyah, dan itu akan menjadikan diri kita menjadi bentengnya. Karena sudah ada caranya, cara menggunakannya. Kalau dengan taklim, mereka hanya mendengarkan, kalau kamu ingin masuk surga, miftahul jannah la ilaha illallah. Tapi tidak tahu caranya bagaimana. Apakah dulu kalau kita mendengar, kalau pas tahlil baca la ilaha illallah ngantuk, la ilaha illallah. Kadang-kadang yang kita dengar kalau kalimat la ilaha illallah dibacakan oleh orang lain, lama benar. Padahal cuma 33. Sekarang kita setelah ditalkinkan, diganti ruh kita dengan ruh yang orang ingat pada Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan hati kita. Jangan sampai ada celah dari depan kita, dari belakang kita, dari kanan kita, dari kiri kita digoda oleh setan. Laknatullah, iblis laknatullah. Jadi ini menjadi motivasi yang kuat, fokus, konsisten, berkesinambungan. Dan dari itu kita mendapatkan energi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalu sholihu yarfa'uhu. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan baik dan amal soleh yang dinaikkan.
Kalau kita tidak mengucapkan kalimat itu, tidak dimasukkan ke dalam dada kita, tidak dihantarkan orang yang takyun nakyun masya Allah, maka orang tersebut tidak akan sampai kepada Allah. Kalimat itu hanya baina sama wal ard, antara langit dan bumi, tergantung tidak sampai ke hadapannya. Maka kita beruntung, kita punya guru kita yang sudah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk connection with Allah, kita sampai kepada Allah. Tanpa itu kita tak akan mampu untuk mengejawantahkan apakah kita bertasawuf dengan torika atau tasawuf dengan ilmu. Tapi tasawuf dengan torika, maka sesungguhnya mereka bertasawuf dengan benar, berkata dengan benar. Maka tasawuf adalah dua fungsi yang tidak akan terlepaskan, yaitu menghormati wali dan menyayangi fakir miskin. Maka kita menjadi motor supaya apapun kalimat la ilaha illallah menyediakan selain daripada persembahan yang lain hanya kepada Allah, maka kita pun harus beramal, amal yang baik, amal yang konsisten, amal yang betul-betul sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan zikir kalimat tauhid ini, zikir yang menanamkan rasa bagaimana manusia menjadi hamba Allah, menjadi hamba yang betul-betul dekat kepada Allah, hamba yang betul-betul berbakti kepada Allah. Hanya ini kalimat yang betul-betul membawa kita dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dikatakan, Nabi Isa mengatakan, bila kamu ingin namanya surga, maka temuilah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah mengamalkan kalimat ini. Istiqomah mengamalkan dengan tata tertib yang ada, dengan apapun yang disampaikan oleh guru kita, bagaimana kita sholatnya awal waktu, kita dalam beribadah di awal-awal, selalu diawalkan, jangan diakhirkan. Dan kita pun dalam manakib pun, dimanapun kita siap untuk pertama kali masuk ke dalam madrasah, majlis, baik itu majlis offline ataupun majlis online. Jangan sampai kita terlambat. Karena terlambat kita malu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru kita semua ada di situ, maka dengan ini kita semua Allah berikan cahaya-cahaya ilahiyah yang tertanam dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.